Ya, kita mulai saja untuk kesetimbangan kimia. Ya, reaksi kesetimbangan reaksi searah atau tidak dapat balik disebut reversible. Reaksi Rawan dua, ini sedang besar. Buat. Boleh ya, ya? Atau bilang ke Eugene yang mana kaca start. Iya, benar. Ini berapa? Di bawah 20 atau 30 lebih. 30. 37. ya. Reaksi kesetimbangan, ya, dikatakan reaksi searah tidak dapat balik disebut irreversible. Kalau reaksi dua arah dapat balik itu reversible. Persamaan reaksi ditulis dengan satu panah ke kanan ke arah produk jika dia reaksi searah. Ya, kalau dia reaksi searah, ininya hanya di panahnya satu. Kalau reaksi dua arah disebut gambarnya seperti ini, berlawanan, satu ke sana, satu ke sini. Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaksi habis untuk reaksi searah. Tapi kalau reaksi dua arah, reaksi bereaksi untuk produk dan produk dapat kembali ke reaktan. Jadi bisa balik lagi. Terus reaksi searah, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Kalau reaksi dua arah, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedang reaksi ke reaktan disebut reaksi balik. Kemudian reaksi searah berlangsung tuntas atau berkesudahan sampai selesai. Ya. Kemudian kalau reaksi dua arah ini tandanya seperti ini. Ya. Ya, bedanya di situ ya. Kalau dua arah itu bisa balik ke semula, ya. Kemudian kalau searah, ya. Kalau searah itu hanya sampai berhenti sampai produk. Kalau dua arah bisa balik lagi. Lanjut ya. Ini kesetimbangan itu seperti ini pakai dua arah. Kalau kesetimbangan pakai dua arah. Pada saat setimbang, ada kemungkinan keadaan konsentrat reaktan dan produk. Misal, reaksi A2 menjadi 2A, ini dua arah kesetimbangan. Tiga kemungkinan kesetimbangan terbagai berikut. Kemungkinan pertama, kesetimbangan konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Jadi produknya itu akan jadi lebih besar daripada reaktan. Pada saat reaksi konsentrasi reaktan maksimal dan makin lama makin berkurang, sedangkan konsentrasi produk nol dan makin lama makin bertambah. Saat kesetimbangan tercapai, konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Jadi begini, ini reaktannya ya, ini reaktan. Reaktannya ini turun, ya turun sampai kondisi stabil tidak berubah. Nah ini sudah stabil. Sedangkan produk mula-mula nol, terus naik seperti ini, ya kondisi stabil, dia posisinya jumlahnya di sini, ini produknya. Jadi ini batas kestabilannya. Nah ini produknya naik, reaktannya turun, ya reaktannya turun. Terus kondisinya dia jadi stabil, tidak berkurang lagi, tidak bertambah lagi. Produknya sudah mentok di situ, reaktannya tidak berkurang lagi, mentok di situ. Ini namanya kemungkinan kesetimbangan yang pertama. Jadi produknya naik, reaktannya turun, dan stabil. Boleh di screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi soal teori berikutnya. Kemungkinan kedua, pada saat setimbang konsentrasi produk lebih kecil daripada konsentrasi reaktan. Ya. Jadi produknya itu menjadi lebih kecil daripada konsentrasi reaktan. Ini yang B. Ya. Reaktan ini reaktan. Ya. Reaktannya turun tapi tetap kondisinya dia lebih tinggi posisinya. Reaktannya jadi tetap lebih tinggi. Tapi stabil di situ. Produknya naik, tetapi produknya ini ya
lebih rendah daripada reaktan ya, produknya jadi lebih rendah, tapi stabil di situ. Kemungkinan ketiga adalah pada saat setimbang produk dan konsentrasi reaktan sama. Jadi ini produknya di sini, ini reaktannya. Nah, ini menyatu dalam kondisi konsentrasi yang sama, lurus. Ya, dah boleh di screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi ya. Bentar. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu macam wujud zat, yaitu misalnya gas saja atau aki saja. Nah, ini nanti gas saja atau aki saja, misalnya H2Cl2, ini semuanya gas. Ini homogen ya, ini gas. Ini aki, semuanya aki. Kalau kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia yang di dalam terdapat berbagai wujud gas. Ada gas, padat, cair, kemudian aki. Ini campur nih heterogen ya, heterogen nih heterogen. Campur itu heterogen. Kalau sejenis itu homogen. Gampang ya. Lanjut. Ya. Ketetapan kesetimbangan atau disebut KC. Ya. Gubeck mengemukakan hukum kesetimbangan dalam reaksi kesetimbangan kimia sebagai berikut. Dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan atau reaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Mempunyai harga tetap atau KC-nya tetap. Hasil bagi suhu dinamakan ketetapan kesetimbangan dilambangkan dengan KC. Spesi yang masuk dalam persamaan kesetimbangan hanya fase gas dan aki. Ingat-ingat ini penting sekali ya. Jadi fasenya hanya fase gas dan aki. Ini kunci utamanya di sini. Fase gas, G dan aki. Contohnya menghitung KC. KC dari persamaan ini produk konsentrasi produk dibagi reaktan. Konsentrasi produk dibagi reaktan. Nah, produknya ini di sini HCl, konsentrasi HCl. Ini koefisiennya 2 dipangkatkan 2. Jadi pangkatnya itu sesuai koefisiennya. Terus di sini H2, konsentrasi H2 dibagi konsentrasi H2. Ini koefisiennya 1 berarti pangkat 1. Konsentrasi Cl2 pangkat 1. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Kc itu produk konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, yang B hanya berlaku gas dan aki. Jadi ini solid, nggak dipakai. Gas, ya, gasnya dipakai. Berarti solidnya nggak dipakai. Jadi konsentrasi produk-produknya CO kali konsentrasi H2. Pangkatnya 1 semua karena koefisiennya 1. Dibagi koefisien H2O. Konsentrasi H2O pangkatnya 1 semua. Ini cara menghitung KC. KC itu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Hanya berlaku gas dan aki larutan. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Coba kita bahas soalnya ini satu persatu. Perhatikan ciri-ciri reaksi berikut. Produk bereaksi kembali ke bentuk reaktan. Ya, ciri reversible. Reversible itu apa? Bisa kembali semula. Coba reversible itu apa? Jadi bolak-balik dua arah. Jadi bisa kembali semula. Ya, yuk.
Berarti nomor satu betul, bisa kembali membentuk reaktan. Reaksi berhenti ketika salah satunya reaktan habis, tidak. Reaksi berlangsung tuntas, tidak. Reaksi maju dan reaksi balik, betul. 1 dan 4. Ya. Berikutnya nomor 2, perhatikan hubungan yang benar reaksi setimbangan dan jenis reaksi berikut. Homogen, kita cek homogen itu harus sama. Ini ada solidnya, homogen itu harus sama. Ini hetero ya. Ini heterogen, gas, gas, solid, betul. Heterogen, aki, salah. Ini homogen. Ini gas, gas, homogen, betul. Jadi jawabannya 2 dan 4 homogen. D, screenshot dulu. Kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya. Lanjut. Perhatikan ya kesetimbangan berikut. Ketetapan kesetimbangan konsentrasi untuk reaksi berikut tersebut adalah, ingat Kc itu hanya berlaku untuk gas dan aki saja. Berarti ini solid nggak dipakai, liquid tidak pakai, ya hanya gas dan aki. Tadi udah jelas ya, gas dan aki. Jadi Kc-nya kita lihat yang produknya ini hanya HCl. Jadi yang solid nggak dipakai, konsentrasi HCl pangkat koefisiennya 2 dibagi konsentrasi BiCl3 pangkatnya ini 1, kalau nggak ada kan 1. Jadi jawabannya KC seperti HCl pangkat 2 BiCl3, jawabannya A. Suatu reaksi memiliki kesetimbangan seperti ini yang sesuai dengan ini apa? KC-nya yang mana kok? Coba kita cek. Kita cek ya. Ini CO2-nya 3, CO3-nya 3. Yang berlaku hanya gas dan aki. Jadi kita cek, ini Fe solid nggak dipakai. Ini solid tidak dipakai. Berarti ini KC-nya, produknya adalah CO. Ini 3 per CO2. Ini 3. CO, nggak kebalik, salah ya. Ini kebalik. Terus kemudian yang B, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Ini KC-nya ya CO2 pangkat 3 per konsentrasi CO pangkat 3. Ya ini 3, ini 3. Nah, betul nih jawabannya yang B. Ya, yang B. Ya ini ya jawabannya B. Screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, perhatikan grafik berikut. Diketahui V1 adalah laju reaksi ke arah produk, V2 laju reaksi ke arah reaktan. Pernyataan yang benar mengenai grafik tersebut ini adalah, ini kondisi sudah stabil ya. Pada saat T, sistem belum capai keadaan setimbang. Saat T ini stabil. Berarti ini posisinya ini setimbang. Batasnya T, berarti jawaban A salah. V1 dipengaruhi konsentrasi produk, V2 dipengaruhi konsentrasi reaktan. Ya, padahal di sini tadi ini produk ya. V1 itu ke arah produk, V2 arah reaktan. Coba kita cek dulu yang lain. Kita dulu, ini kok kepotong ini. Bentar ya.
Nah, pada sistem kesetimbang, jumlah komponen reaktan dan produk tidak berubah terhadap waktu. Pada saat setimbang, jumlah komponen reaktan dan produk tidak berubah terhadap waktu. Ini kemungkinan betul ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, konsentrasi produk berkurang sehingga laju reaksi ke arah produk makin lambat. Tidak. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi reaktan meningkat sehingga laju reaksi ke arah produk makin lambat. Tidak. Ini jawabannya C. Pada saat setimbang, lihat ini, jumlah komponen reaktan dan produk tidak berubah terhadap waktu. Ya, ini jumlahnya tetap. Jadi lebih jawabannya C. Screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan grafik tersebut, keseimbangan tercapai jika ya, ini pada saat T0 awal, ini berarti ini reaktan ya, reaktan. Ini reaktan. Ini produk. Ya, kalau dibuat persamaan ya, nanti produknya di sini reaktannya adalah SO2, berarti SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Nah, ini adalah reaktannya. Ini produknya. Pada saat T0, konsentrasi SO2 dan O2 sama. Pada T0, ini O2 dan SO2-nya beda. Jawaban A salah. Sebagian SO3 mulai terurai kembali menjadi SO2 dan O2 tidak ya, sudah stabil. Pada saat T1 nih, konsentrasi semua komponen tetap terhadap waktu. Iya, betul. Jadi konsentrasinya tetap lurus, stabil. Jadi jawabannya C. Nah, jawabannya C. Pada saat T1 itu mulai konsentrasinya itu tetap terhadap waktu, tidak berubah. Setimbang, pada saat ini setimbang. Ini dikatakan ini kondisi setimbang. Ya, screenshot dulu nomor 6. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai kesetimbangan dinamis ya. Kesetimbangan dinamis, reaksi maju dan reaksi balik terus berlangsung dengan laju yang sama. B. Reaksi tidak berlangsung karena reaktan habis reaksi salah. Jadi kalau dinamis itu selalu berpindah, selalu bergerak, ya stabil. Reaksi satu arah terus berlangsung secara mikroskopis salah. Sistem keseimbangan terjadi dalam sistem terbuka, tidak. Jumlah mol reaktan sama dengan jumlah mol produk salah. Lebih tepatnya A. Reaksi maju maupun reaksi balik itu terus berlangsung dengan laju yang sama. Nih, jawaban A itu dinamis. Screenshot dulu. Lanjutkan lagi soal berikutnya nomor 8. Ntar dulu ini saya bapak geser dulu, ini D-nya ini ya. Nah, ini adalah produk, ini adalah reaktan. Ya. Pernyataan yang tepat mengenai grafik berikut adalah saat setimbang konsentrasi N2O2 sama dengan konsentrasi NO2. Tidak, saat setimbang ini ya, saat T ini kondisi setimbang. Ya, setimbang ini N2O-nya lebih rendah sedangkan NO2-nya jadi lebih tinggi. Saat setimbang konsentrasi N2O4 lebih kecil daripada konsentrasi NO2. Betul, lebih kecil. Yang D saat setimbang konsentrasi N2 lebih salah ya.
Salah. Ya, jawabannya yang betul B. Jadi saat setimbang itu kondisi N2O4-nya lebih kecil daripada NO2. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Perhatikan reaksi kesetimbangan disebut nilai Kp ya, Kp ketekanan parsial ya. Untuk reaksi tersebut gini, saya terangkan bedanya Kc sama Kp ya. Yuk, kalau kita cari Kc dulu, Kc sama dengan konsentrasi PCl5 produk ya, produk dibagi reaktannya, produk dibagi reaktan. PCl5 pangkat 1 per konsentrasi reaktannya PCl3 pangkat 1 ini koefisiennya 1 semua ya, 1 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 1. Nah, Kp itu identik ya. Kp-nya diganti aja P ya. P miliknya PCl5 dibagi P itu tekanan, PCl3 dikali P tekanan Cl2. Nah, ini sama ya, Kp Kc itu sama ya. Ini gas semua ya, ini gas semua. Jadi yang berlaku hanya gas dan aki. Ini gas semua, jadi berlaku semua. Jadi Kc itu identik dengan Kp, cuma diganti tekanan P-nya ya. Jadi jawabannya D. Silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian asas Lichetter, pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan itu bergeser ke arah mana? Ya, ini pergeseran berdasarkan asas Lichetter. Ya, udah Bapak jelasin. Ya, perubahan jadi berdasarkan konsentrasi ya. Reaksi timbangan akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh tersebut dapat diprediksi. Pernyataan ini hukum pergeseran asas Lichetter. Ya, intinya gini aja. Jadi konsentrasi ditambah, ini misalnya anu ya, reaktan, ini produk. Kalau saya kasih warna merah ya, kalau reaktan ditambah, ya reaktannya ditambah, tadi mohon izin tadi terputus, mohon maaf. Sinyalnya ya terputus. Jadi gini saya ulangi lagi ya. Mohon maaf tadi terputus. Jadi gini, pakai nalar ya, pakai nalar. Ini cara penalarannya menggunakan ya menggunakan kesetimbangan air pada pipa U ya. Misalnya reaktan saya tambahkan, reaktan sebelah kiri saya tambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Logika ya begini. Ini kan airnya dibuat, saya tuangkan air di dituangkan air dibuat stabil seperti ini. Kalau sebelah kiri reaktan itu saya tambah zat, tambah air, otomatis nanti airnya geser ke kanan. Jadi kalau saya tambah sebelah kiri, geser ke kanan. Kebalikannya, kalau saya tambah sebelah kanan, ya produknya saya tambah, reaksi geser ke kiri. Saya kasih warna beda. Ngerti ya? Terus berikutnya, kalau saya ambil yang sebelah kiri ini, airnya saya ambil warna hijau ya. Berarti ini saya panah ke atas itu berarti reaktan. Reaktannya airnya saya ambil sebelah kiri, airnya saya ambil, maka
pergeseran kesetimbangannya ke kiri. Jadi kalau air sebelah kiri saya ambil, otomatis air yang sebelah kanan geser ke kiri. Jadi kalau air sebelah kiri diambil, air sebelah kanan geser ke kiri. Jadi intinya kalau reaktan diambil, keseimbangan akan geser ke kiri. Berikutnya saya kasih warna yang lain. Misalnya warna pink. Saya kasih warna pink. Nah, misalnya yang produk ini saya ambil, air sebelah kanan itu saya ambil, maka air sebelah kiri kan geser ke kanan. Ya, jadi seperti ini penjelasannya, nalarnya. Kamu ambil seperti air. Air sebelah kiri saya tambah, otomatis airnya nanti geser ke kanan. Kalau air saya tambah sebelah kanan, otomatis airnya geser ke kiri. Kalau air sebelah kiri saya ambil, geser ke kiri airnya sebelah kanan. Kalau air sebelah kanan saya ambil, maka akan geser ke kanan. Ini sesuai Bapak gambar nih. Ya, silakan screenshot dulu. Ini asas Redzetler perubahan konsentrasi. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Perubahan volume. Perubahan volume atau tekanan. Ini kuncinya ada di sini aja. Kamu hafalin ini aja. Kalau tekanan diperbesar, artinya volume diperkecil. Jadi saya tulis ini ya. Tekanan diperbesar itu artinya volume diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Maka akan bergeser ke jumlah koefisien kecil. Kalau tekanan diperbesar, artinya volume diperkecil, jumlah koefisien, maksudnya kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Sedangkan yang ini, jika tekanan diperkecil, artinya volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Jadi saya tulis, jika tekanan diperkecil, itu artinya volume diperbesar, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Ini kuncinya di sini. Kalau perubahan volume dan tekanan, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Berikutnya udah di screenshot ya. Perubahan suhu, ambil poinnya ini ya. Bapak potong aja, mungkin nggak terlalu nih. Kuncinya ada di sini. Ini delta H negatif itu adalah eksoterm, ini eksoterm. Kalau delta H positif itu endoterm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi saya ulang lagi yang ini ya, kuncinya di sini ya. Kalau suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Jadi kalau ini yang ini, kalau suhu dinaikkan ya, suhu dinaikkan reaksi akan bereaksi ke arah endoterm. Kuncinya ini ya, screenshot dulu ya, screenshot dulu. Berikutnya
Katalis, pengaruh katalis. Katalis sering ditambahkan suatu reaksi untuk mempercepat laju reaksi. Pada reaksi kesetimbangan, penambahan katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Katalis hanya berperan untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Setelah kesetimbangan tercapai, katalis tidak berperan lagi. Jadi intinya katalis itu hanya mempercepat proses laju reaksi sehingga mencapai kesetimbangan. Ya, jelas ya nih. Lanjut. Jadi pengaruh tadi apa? Pengaruh konsentrasi. Jadi faktor-faktor kesetimbangan itu konsentrasi. Yang kedua adalah tekanan dan volume. Yang ketiga adalah suhu. Yang terakhir adalah katalis. Itu ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yuk kita lanjutkan lagi. Contoh soalnya ini. Reaksi berikut merupakan salah satu tahap pembuatan asam sulfat jika suhu sistem dinaikkan. Ya, ini saya copy aja dulu. Ya, saya copy. Saya pindahkan di sini. Ya, ini delta hanya negatif. Delta negatif itu eksoterm. Berarti arah ke kanan ini namanya eksoterm. Berarti kebalikannya kalau ke kiri itu endoterm, ke kiri endoterm. Jadi kebalikan. Jadi soal ini diketahui delta H-nya kan negatif. Berarti reaksi ke kanan itu eksoterm. Kalau ke kiri endoterm. Di sini soalnya jika suhu dinaikkan, apa yang terjadi tadi teorinya? Kalau suhu dinaikkan, reaksi ke endoterm. Kalau suhu dinaikkan maka reaksi akan ke endoterm. Jadi kalau suhu dinaikkan maka reaksi ke arah endoterm. Nah, di sini endotermnya ke kiri. Ya, endotermnya ke kiri. Ya, jadi reaksinya ini artinya apa? Endoterm kan panahnya ke kiri. Tadi yang delta H negatif itu ke kanan itu adalah eksoterm. Berarti reaksi endoterm itu berarti arahnya reaksi itu bergeser ke kiri. Ke kiri. Ke kiri itu kemana? Artinya ke kiri itu kemana? Ke kiri itu artinya ke arah reaktan. Arah ke kiri itu artinya arah reaktan. Tadi kan delta H-nya negatif. Negatif di sebelah kanan. Artinya apa? Eksotermnya ke kanan. Berarti endotermnya kebalikan ke kiri. Ketika suhu dinaikkan, reaksi itu ke arah endoterm. Nah, endoterm itu ke kiri. Ya, arahnya ke kiri. Ke arah mana ke kiri? Ke arah reaktan. Ini kan reaktan. Ini produk. Nah, apa yang terjadi? Jumlah O2 berkurang, betul atau salah? Kan O2 itu reaktan. Arahnya ke kiri. Ke kiri itu ke O2, maka O2-nya makin banyak. Ini salah. Harusnya makin banyak karena reaksinya ini bergeser ke arah kiri, ke arah reaktan. Jadi O2 kan reaktan, harusnya tambah banyak. Jumlah SO2 berkurang, SO2 sebelah kiri, padahal reaksi tadi gesernya ke kiri. Otomatis SO2-nya bertambah. Ya, ini harusnya bukan berkurang tapi bertambah. SO3 meningkat. Salah. Kenapa salah? Karena SO3 itu di kanan, reaksinya ke kiri. Berarti ke kanannya makin berkurang. Ini salah ya. Jumlah reaktan meningkat, betul. Jawabannya D. Screenshot dulu. Setelah lagi mati, sambung kembali ya. Ini jawabannya D. Jumlah reaktannya meningkat. Screenshot dulu nomor 1. Jadi kan gesernya ke kiri, otomatis ke arah endoterm, sebelah kirinya makin banyak, kanannya makin sedikit berkurang.
Bentar lagi mati, nanti sambung kembali. Udah di screenshot semua, kita lanjutkan lagi berikutnya.